Halo folks, balik lagi bersama gue Yaser Fadli dan tamu spesial gue hari ini. Selalu spesial tamu gue. Jadi seorang yang berhubungan dengan suara, dari suara musik sampai suara dirinya sendiri. Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi mau gue kenalin dulu. Selamat datang Mbak Nengah. Apa kabar? Halo, selamat malam. Baik, gimana kabarnya dirimu ya, Baik, Ser? alhamdulillah. Ini pertama kali aku ngobrol sama Mbak Nengah, karena kalau boleh aku cerita dikit, sebenarnya aku pengen ngundang Mbak Nengah tuh di acaraku di Chill Chill Mango, jadi sound healing. Nah, jadi buat yang mau nyobain experience sound healing, nanti bisa lihatlah sama Mbak Nengah. Nah, jadi tema hari ini Mbak, biasanya gini, kalau di podcastku aku ngomong nyerocos dulu di depan ngasih konteks, karena apa? Obrolan kita agak-agak harus dikasih konteks dulu, apalagi kayak meditasi atau yoga atau apapun itu, atau spirituality. Jadi kalau yang udah tahu supaya lebih tajam, atau kalau yang baru jadi mereka ngomongin ini gitu. Apa ya Mbak ya? Silakan banget. Oke, jadi Ini juga mata kita agak-agak ngeliat kanan kiri juga ya, karena ngecek ini baterai udah kecolok gitu ya. betul, aku juga. Tadi ngeliatin, maaf ya kalau matanya tiba-tiba ke kanan udah kecolok kan ya, takut kecolok gitu. Bener, aku juga nih kayak audio aman, sinyal aman. Semua, oh ya aku juga ngecek dulu audio aman-aman. Oke. Oke. Seru ya kita ya sekarang ngobrol-ngobrol, harus ini ya, social distancing dulu, jadi jarak jauhan kayak gini lucu juga. Bener, padahal pengen banget aku ketemu langsung sama Mbak Nengah. Jadi kenapa aku ngundang Mbak Nengah nih? Jadi temanya namanya tuh Sound as a Tools to be Meditative. Wih, agak-agak berat buat yang baru, tapi mungkin buat yang udah sering melakukan meditasi segala macam, sound bakal jadi kunci nih untuk bisa jadi kuncinya dia menuju meditative state lah. Jadi kalau narasiku nih terhadap suara tuh kayak aku ngerasain tuh suara seperti tanda sebuah keberadaan gitu loh Mbak. Jadi bahkan kalau misalnya aku baca, aku sebenarnya nggak baca yang satu buku yang buat ngejelasin suara apa, the science of sound apa segala macam sih gitu. Tapi memang aku ngikutin Sadhguru. Sadhguru itu terus kalau yoga gitu kan juga nggak jauh dari chanting, aum gitu kan, itu kan ada filosofi di belakangnya gitu kan. Dan bahkan penemuan modern pun gitu ngebuktiin bahwa alam adalah sebuah gema gitu, gema yang sangat-sangat besar gitu. Terus aku juga sering kayak nggak lagi meditasi. Maksudnya kalau meditasi kan bukan berarti kita cuman duduk dan merem atau tarik nafas. Meditasi bisa sambil sambil kerja yang ngeflow banget gitu, sampai in tune, sampai immerse sama apa yang kita kerjain, itu bisa dibilang meditasi juga gitu. Nah, aku tuh sering banget masuk ke meditative state itu benar-benar dibantu banget sama sound. Bukan sound di sini bukan kayak musik doang gitu, suara hujan gitu. Kadang-kadang aku dengerin tuh yang bunyinya tik 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 gitu kan. Itu bisa kayak ngebantu aku to be meditatif lah gitu. Terus menurutku suara bisa nge-influence orang, behavior orang gitu. Dan suara bisa menyembuhkan. So, ya, itu setuju banget dong. Nah, ini opini aku. Nah, aku pengen denger nih langsung dari Mbak Nengah nih sebagai practicality-nya yang langsung praktek gitu tentang sound healing. Sebenarnya banyak banget sih di kepalaku nih, ada pertanyaan-pertanyaan banyak banget. Tapi aku mau stick to the yang aku catat dulu nih. Menurut kalau aku lihat dari profilnya Mbak Nengah nih. Mbak Nengah MC juga, terus voice over artist. Itu World Most Queer Today, lucu sih itu. Itu salah satu portfolio terbaru buat voice over. Nah, ini juga nggak pernah di radio ya Mbak Nengah ya? Pernah. Setahun pernah. waktu itu siaran di Brava Radio. Oh, di Brava, di itu dong, di FX.
Iya, tapi sejak tahun berapa ya, 2018, setelah pertengahan 2018 mereka pindah ke MRA, ke Sarinah, gabung dengan Oh radio-radio gitu. MRA lainnya gitu. Berapa Cuman isinya aku waktu itu jazz tahun semua kan? 2013. Iya, Iya, kebanyakan radio jazz. jazz, radio Mm-mm. mature, nggak mau ngomong tua ya, mature gitu. Iya betul. Jadi baru baru terjun ke dunia sound healing udah berapa tahun, Mbak? Waktu itu mulai belajar tahun 2018 akhir, berarti hampir 2 tahun ya. Hmm, Itu waktu itu belajarnya di Ubud sama guruku namanya Shervin Bulurian. hmm, Dan waktu itu kita ada kayak semacam dia nggak crash, ya semacam crash course lah, 4 atau 5 hari waktu itu ya. hmm, Dan selain Shervin ada juga temannya, salah satu fasilitator sound healing senior yang hmm. diundang namanya PP. Jadi waktu Oke, itu diajar oleh 2 guru tersebut akhir oke, tahun 2018. oke. Terus Hmm. why sound healing? Karena Karena aku ngeliat kayak penyanyi juga, MC juga, voice over. Kayaknya yang di explore nih all about suara nih. iya. Untuk suara tuh maksudnya dengan pekerjaan-pekerjaan kayak voice over atau MC itu semua datangnya belakangan sih. Kalau cinta pertamaku tetap musik ya, my biggest passion itu Hmm, tetap musik gitu. Nyanyi. Nyanyi itu sudah menjadi sebuah passion yang utama dari aku kecil. Nggak tahu deh, mungkin sekitar umur 4 tahun apa mungkin kurang dari itu suka kayak humming nggak jelas gitu. Memang udah hmm. bawaan dari dulu. Terus suka kadang-kadang merangkai nada, bikin lagu sendiri yang nggak tahu lah asalnya, tiba-tiba randomly aja muncul. Terus almarhum kakakku yang kayak itu lagu apaan sih, ngarang deh gitu. Nah memang dari kecil memang udah suka banget sama musik, sama namanya nyanyi. Aku merasa itu adalah musik sebagai my best friend, Hmm, best friend lah gitu. hmm, Yang aku inget banget itu waktu zaman sekolah lah ya, mulai dari SMP. Itu kan zaman-zaman kita mulai gejolak emosi, kita udah mulai macem-macem ya, namanya puber kan, kita udah merasakan segala macam hal dan kita perlu sesuatu untuk membantu merilis emosi-emosi tersebut. hmm. Dan aku tuh mendapatkannya melalui musik, melalui lagu. Waktu itu aku sangat suka dengan penyanyi pencipta lagu juga gawangnya band The Cranberries. Dolores tuh Wih, kayak sampai aku nulis gitu, nangis Dolores loh my dia best friend. meninggal. Nangis lah, gila itu sih, Heeh, kayak oh my god gitu kan. Karena iya. aku merasa sekali dengan mendengar musiknya itu, walaupun aku nggak kenal, maksudnya siapa sih yang nggak kenal lah sama Dolores Hmm, gitu ya, walaupun nggak kenal kok dia bisa mengerti perasaanku yang kadang-kadang aku tuh tidak bisa menjelaskan. Kadang-kadang kan kita kayak punya, gue nih kayak perasaan nggak enak atau kayak sesuatu yang I need to release these feelings, but gue nggak dapet jawabannya. Tapi um, tiba-tiba kita mendengar suatu lagu atau mungkin kita mendengar suatu suara laut atau apapun yang seperti kamu bilang tadi kan, dengar suara hujan atau melihat sebuah artwork yang menurut kamu tuh sangat menyentuh, terus kayak ini bisa banget jadi medium, terus kayak ini dia jawaban yang gue cari dan gue akhirnya bisa merilis apa yang pengen gue rilis gitu. Nah hmm, ini berkaitan sama kata-kata dari guruku Shervin. hmm, Dia bilang kalau misalnya kata-kata tidak bisa menjangkau perasaan kita gitu kan, kadang-kadang perasaan kita nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, we can always reach to music or arts gitu. Nah ini aku ngerti banget waktu dia bilang kayak gitu, dia posting di Facebooknya dia bilang kayak gitu, so aku yang kayak gila nih yang gue rasain waktu gue dari kecil, hmm. dari denger-dengerin lagunya The Cranberries dan segala macem. Itu benar-benar membantu sampai sekarang. Sampai beberapa hari yang lalu aku mulai merasa nggak enak ya. Ada beberapa macam hal yang pengen aku rilis, aku nggak bisa ngerilisnya. Tiba-tiba waktu itu entah kenapa udah lama nggak dengerin radio. Waktu malam minggu tuh dengan Hmm. di rumah aja kan, dengerin radio. Terus tiba-tiba itu tribute to The Cranberries. Terus kayak dengerin Oh, lagu-lagu yang dulu, terus kayak iya ya, bantu ngerilis gitu karena iya. ya selain membantu merilis perasaan yang nggak enak juga mengingatkan lagi sama memori dulu waktu sekolah gitu Hmm. kan, gitu gitu sih kenapa aku Nah, merasa musik dan suara itu sangat powerful untuk penyembuhan seorang nengah. nah, terus eh, terinspirasi dari mana, maksudnya kayak oh oke, mulai belajar sound healing deh gitu. Mm-mm.
atau apa kayak menggabungkan yang lagi interest apa yang bisa gitu, terus mau nolong siapa, terus akhirnya oke lah ambil Sound healing. ada Juga latar belakangnya apa sih Mbak? nggak sengaja juga waktu itu. Jadi aku tuh sudah mulai mencari kepengen meditasi itu dari tahun 2000, mungkin sekitar 10 akhir 2011 2012 gitulah aku inget. Terus kayak ngerasa ada suatu kerinduan yang pengen di apa namanya dilampiaskan. Apa ya kalau kerinduan tuh apa ya di judulnya ya, pokoknya diatasi dengan meditasi. Entah kenapa waktu itu merasa seperti itu. Terus mencoba pakai aplikasi gitu kan. Tapi kayak aduh nggak kuat gitu, kayak cuman semenit 3 menit terus kayak ngerasa self ininya, kritiknya mulai keluar, tuh kan pikiran lo kemana-mana ada segala macam. Udah tuh kayak ngerasa nggak berhasil, akhirnya menyerah lah gitu. Sampai berapa kali aku ngeliat sempat kemarin baca jurnal juga 2015 juga sempat kepanggil lagi beberapa tahun kemudian. Terus akhirnya 2018 awal panggilannya datang lagi kan untuk kayak connect to myself melalui meditasi. Dan ketemu sama temen yang udah lama banget gak ketemu. Waktu itu kita sama-sama pergi ke Singapura untuk nonton festival gitu awal tahun 2018. Terus entah kenapa nyerocos aja ke dia kayak, iya gue pengen meditasi deh. Kemarin tempat meditasi agak jauh ya gitu, karena kan tinggalnya di selatan ya gitu, waktu itu masih belum tahu. Terus temanku bilang, kesini aja, gue tuh biasa di Jalan Bangka situ, Rumah Remedi gitu. Nah itulah pertama kali aku kenal dengan Rumah Remedi. Yang membawaku ini namanya Pita, yang sama-sama sekarang kami berdua adalah salah dua junior fasilitator di Rumah Remedi gitu. Nah singkat kata, abis itu tiba-tiba berapa minggu kemudian ketemu sama Mas Ferry, salah satu founder Rumah Remedi. Dan beliau pas ngeliat diriku langsung yang kayak, oh ini maksudnya kan diperkenalkan ini penyanyi gitu, terus langsung yuk kita bikin musik ya untuk healing. Nah waktu itu aku yang kayak, apaan sih musik untuk healing gitu, karena masih belum ngerti. Memang aku seorang penyanyi dan sudah menjadi musisi cukup lama lah ya, tapi belum tahu menau. Waktu itu benar-benar kayak nggak tahu apapun itu tentang sound healing gitu kan. Terus akhirnya entah kenapa lihat teman share tentang binaural beats, tentang musik-musik dengan frekuensi tertentu. Kan banyak tuh suka di share di grup Rumah Remedi. Terus aku dengerin, terus aku tertarik, aku baca-baca, terus aku ngerasa kayaknya aku pengen deh ngerjain ini gitu. Terus akhirnya tahun 2018 ya sekitar udah agak-agak masuk akhir gitu, entah kenapa panggilannya pengen nih belajar sound healing. Pengennya waktu itu mengeksplor kayak dapat panggilan mengeksplor musik tradisional, karena aku ngerasa itu Pupuh Sunda ya, mantep ya, makanya musik tradisional nih kayaknya banyak banget yang bisa entah kenapa waktu itu mikir kayaknya banyak banget nih kekayaan di Indonesia yang bisa untuk sound healing gitu. Dan pada saat yang bersamaan itu tuh kalau nggak salah waktu itu aku lagi ke Bali ikut konferensi kreatif gitulah ya, ekonomi kreatif. Terus punya ide seperti itu, terus tiba-tiba aku ke yoga barn, kan aku nanya sama temenku, gue pengen nyobain sound healing gitu kan. Terus temenku seorang instruktur yoga, dia bilang coba ikut kelasnya sesinya Shervin. Dan aku ngobrol sama dia setelah sesi karena aku ngerasa enak banget ya gitu kan. Pas banget Shervin bilang, pas banget nih kebetulan bulan depan bulan Desember kita ada immersion gitu, kamu ikut aja. Terus kayak wah gitu kan, kok kayak memang jalannya kayak dituntun ke sana gitu loh. Terus pada saat bersamaan pun juga saat mikir, aduh pengen deh tahu soal musik tradisional Indonesia sebagai healing gitu kan, untuk healing tools gitu kan. Pada saat itu juga Mas Ferry pun bilang, Nengah coba pelajarin Pupuh Sunda yuk gitu buat ini, gitu. Kok kayak memang dibukain gitu loh pintunya. Di sini pada gitu. Akhirnya sorry ya, itu ada kucing-kucing. Masuk kucing. Di rumah ini banyak kucing dan anjing. Terus ya udah dari situ belajarlah gitu. Itu sih ceritanya. Jadi bermula dari Mas Ferry yang pertama kali melihat diriku dan tahu diriku adalah penyanyi dan musisi, langsung kayak yuk bikin yuk gitu. Terus ternyata sekitar 2,5 tahun kemudian ya disinilah Nengah sudah menjalankannya lah gitu. Oh berarti yang Pupuh Sunda itu memang anggapannya diracunin Mas Ferry ya?
Oh iya, dia sih yang ngerti segala macam gitu. Kalau aku mah bagian yang nyanyinya aja. Tapi Mbak Nengah sendiri, maksudnya emang backgroundnya orang Sunda, terus jadi ada ngerti, atau memang benar-benar belajar dari scratch? Belajar dari scratch. Aku nggak ada darah Sunda sama sekali. Papaku Oh, orang Bali, mamaku oh. orang Bukit Tinggi, orang Minang, orang Awak. Aku juga orang Awak. Ih. Oh iya namanya ya kalau ini. Iya, Dari biasa mana? namanya ke Lu langsung. Arab-Araban. Solok, Solok. Hmm. Oh dari Solok. Mamaku Iya. dari Bukit Tinggi. Oh, orang kota. Mm-mm. Pengen banget loh pulang. Aduh mudah-mudahan setelah Aduh corona iya, ini pengen Padang banget Padang pulang. makin bagus, parah. Dieksplor sama orang tuh banyak banget. Oke, Iya kan. balik lagi. Nah, emang aku ngobrolnya agak suka ngelantur karena sebenarnya podcast ini bukan sebuah platform yang komersil yang kayak ABCD harus kaku gitu. Sebenarnya ya Hmm. ini platform aku untuk ngobrol-ngobrol sama interest yang beririsan lah gitu. Mm-mm. Nah, makanya tuh aku juga pas ngelihat sound healing Pupuh Sunda, wih asik banget Mm. nih gitu kan, kayak di saung-saung gue nih tidur tidur di ini kan balai bambu gitu, terus nanti ada yang nyanyi-nyanyi kayak gitu-gitu. Itu Mm-mm. Mm-mm. berarti kayak anggapannya digabungin, maksudnya ilmu dari si sound healing ini sama knowledge dari Pupuh Sunda ini. Kebetulan untuk knowledge dari Pupu Sunda, aku sendiri, kalau misalnya aku yang main sendiri, aku kurang bisa memainkannya karena kan challenging, aku nggak bisa main kecapi gitu Betul, kan. betul. Tapi kalau misalnya saat diiringi oleh teman musisi yang bisa main kecapi dan suling sih Hmm. ya gitu. Tapi kalau misalnya saat aku lagi fasilitasi sendiri, Hmm. untuk saat ini aku belum terlalu, bukan belum terlalu bisa sih, belum bisa gitu Hmm. karena kemampuannya belum ada untuk main kecapi sebagus itu sambil Hmm. menyanyi gitu. Oh, Untuk Pupu berarti Sunda. yang waktu itu aku lihat Mbak Nengah dengan Pupu Sunda berarti special event yang sama bawa 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 player berarti ya? Iya, bawa player lagi. Gitu. Biasanya alat musiknya apa? Kecapi doang, Mbak. Waktu itu kecapi sama suling. Terus Mbak Nengah sambil main ball juga sama yang lain-lain apa pure Nggak, nyanyi? pure nyanyi aja sih waktu itu. Oh, Waktu itu belum se-eksperimental sekarang. Jadi eksperimentalnya tuh perlahan-lahan banget gitu. Karena masih ngeraba-raba ya gitu. iya. Gitu. Terus aku Tapi sih penasaran apa? Monggo. Pupus Sunda itu ternyata nggak sembarangan. Itu tuh ada rumusnya masing-masing. Dan ternyata Hmm. juga masing-masing pupuh tuh kan macam-macam ya. Ada pupuh kinanti dan segala macam. Itu ada maksud di belakangnya gitu. Kenapa pupuh ini dibuat? Ini untuk rentang waktu. Untuk menyimbolkan rentang waktu berapa sampai berapa gitu kan. Bisa untuk misalnya putih mungkin untuk apa gitu kan ya. Untuk kesehatan tulang Hmm. misalnya gitu. Jadi memang Wow. ada ini maksud tertentunya gitu Kayak dengan canting juga berarti ya? agak beda kali ya. Kalau aku canting masih belum terlalu mendalami sih ya. Hmm. Canting sendiri memang ada ininya ya dia. Ada ya Maksudnya untuk ada kayak kesehatan fisik tertentu. iya, ada gunanya. Maksudnya itu kan kayak 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 doa lah anggapannya. Kayak Iya memang kayak semuanya doa. iya kan doa-doa gitu kan. Ya semua doa. Oh. Dan menariknya lagi, waktu itu aku tuh sempat diberikan, aku tuh lupa namanya apa ya. Ada satu album, Chant de d'Apasemong, apa gitu dari Prancis ya albumnya. Jadi itu lagu-lagu penyembuhan gitu kan ya. Chanson d'Apasemong apa Chant d'Apasemong gitulah ya. Em, itu mereka merekam dari Indonesia Timur. Jadi itu lagu-lagu yang dinyanyikan untuk Hmm. menyembuhkan dari Indonesia Timur yang direkam oleh orang Prancis gitu. Jadi aku pas lihat itu kayak wah ya Wow. kayaknya sih bagusnya kita pun yang orang Indonesia juga ikutlah melestarikan atau malah kita yang jadi utama untuk melestarikan apa namanya kekayaan musik Indonesia untuk penyembuhan ini gitu. Jadi itu salah satu kenapa aku sangat tertarik banget menginkorporasikan instrumen tradisional Indonesia di sound healing sesi sound healing yang aku fasilitasi gitu. Walaupun kemampuanku masih terbatas ya gitu. Hmm. Tapi setidaknya
maybe it's a good start gitu. Dan seneng banget kalau misalnya ada teman-teman mungkin dengan mendengar podcast ini dan melihatnya di saluran YouTube-mu jadi terinspirasi untuk mengeksplorasi apa namanya kekayaan musik Indonesia tuh bagus banget ya. Karena kan kita banyak ya dari Sabang sampai Merauke, nggak mungkin lah seorang nengah bisa Iya. belajar semuanya gitu kan. Pupus Sunda aja belum katam-katam gitu kan. Itu susah. Itu kan kayak anggapannya ancient song, ancient culture gitu yang kayak banyak banyak filosofi di belakangnya gitu loh. Itu Pupus Sunda bisa lifetime learning baru ini Bener banget. satu aja. Jadi makanya Da- seneng ya. banget pas dirimu bilang pengen ngajakin ngobrol-ngobrol tentang sound healing di podcastmu, jadi kayak oke, bagus nih gitu. Jadi mudah-mudahan lebih banyak orang yang tahu, terus kayak gue pengen gitu explore misalnya kakak musik dari Minangkabau gitu kan, tuh juga tuh banyak tuh pasti. Aduh, enak banget tahu Makanya sebenarnya itu. kan itu bisa banyak banget. Jadi mudah-mudahan lah ya gitu. Maksudnya orang Prancis aja mereka bikin tuh album apa lagu-lagu penyembuhan tradisional Indonesia gitu. Kenapa kita enggak gitu loh? Kita yang kebetulan Tapi, kita yang diberkati dengan kebudayaan yang kaya ini, ya kitalah iya, yang inilah benar. lestariin gitu. Bener. Kalau misalnya aku lagi ke Bali atau Bali, misalnya lagi nonton pertunjukan kayak di dulu GWK belum jadi tuh, itu kan sering banget tuh yang pakai gamelan Bali gitu kan dengerin. Atau misalnya aku sering sih ke Bali, jadi agak lupa yang kapannya, tapi maksudnya kayak malam-malam terus kedengeran orang lagi latihan, dengerin itu aja tuh kayak nggak tahu ya. Mungkin kalau orang yang nggak kuat atau nggak ngerti dikiranya horor gitu, tapi aku malah gimana ya? Aku malah menikmati kehororan itu, maksudnya malah tergetar gitu loh hatiku Iya, iya. ngedengarnya kayak wow gitu kayak ini kalau nggak ditahan bisa kebawa nih, maksudnya kayak kan banyak juga yang bisa sampai orang nggak conscious lah gitu. Tapi kan memang perlu step by stepnya. Bener gak sih Mbak Nengah? Soalnya aku experience sendiri kayak saking apanya ya bisa apa ya kata-kata yang bisa aku representatifkan mungkin sakralnya atau gimananya sampai kayak hatiku tergetar gitu loh. Atau memang aku yang sensitif sama suara-suara gitu aku nggak ngerti. Tapi bener gak sih Mbak Nengah kan orang Bali nih? Kalau hati tergetar tuh memang suara sendiri kan memang vibrasi ya. Hmm. Jadi ya nggak heran juga kalau dia bisa menggetarkan kita gitu. Apalagi kan kita sel-sel tubuh kita itu adalah merupakan resonator dari suara gitu kan. Jadi ya nggak heran gitu jika dirimu tergetar oleh itu. Tapi balik lagi semuanya itu harus dikembalikan ke diri sendiri. Apakah kamu bersikap terbuka untuk mau digetarkan oleh suara-suara itu gitu. Kalau misalnya orang yang nggak terbuka untuk menerima, ya nggak bakal bisa juga gitu. Seperti yang diajarin sama guruku dari hari pertama tuh waktu di immersion kami di Ubud, dia bilang rumusnya itu adalah frekuensi ditambah intensi ditambah presence, tapi presence-nya dalam kurung ya, tapi penting juga sama dengan healing gitu. Jadi kalau misalnya intensinya nggak ada, dengan kata lain ya nggak pengen aja gitu, ya nggak bakal bisa gitu. Kami pun maksudnya sebagai fasilitator sebagus apapun kami berusaha menjangkau partisipan itu untuk membantu proses penyembuhan dirinya. Tapi kalau misalnya dia nggak ngebuka, dia nggak ada intensi, kami nggak bisa karena kami cuma fasilitator aja. Penyembuh yang sejatinya adalah diri masing-masing gitu. Jadi Apa yang kebagian bagian apa yang minta disembuhin biasanya Mbak kalau di sound healing gitu? macam-macam sih. Kalau kebetulan yang diajarkan sama guruku itu kan banyak banget ya sound healing ya. Ada yang pakai frekuensi, ada yang pakai solfeggio gitu, frekuensi juga gitu kan ya. Ada pakai tuning fork dan lain-lain. Nah, kalau misalnya metode yang diajarkan oleh guruku itu dia lebih ke menyeimbangkan 7 cakra. Jadi kita fokusnya ke 7 cakra aja, walaupun cakra ada lebih dari 7 ya. Tapi 7 cakra yang umum aja gitu. Oke. Nah, jadi emosi itu adalah kan energy in motion ya. Kalau misalnya energinya stuck, nggak bergerak, dia itu bisa mempengaruhi cakra apapun gitulah gitu. Misalnya emosi tertentu yang korespondens yang relate sama cakra tertentu misalnya gitu kan. Kalau misalnya contoh misalnya solar plexus, kalau misalnya kita merasa sangat conscious sama diri kita sendiri,
solar plexus kita kena lah ya gitu ya. Hmm. Jadi dia under functioning gitu. Hmm. Nah, dengan kalau misalnya di sound healing yang diajarkan oleh Sharvin, yaitu adalah membantu dengan suara yang merepresentasikan elemen tertentu, itu membantu untuk menyelaraskan si cakra yang tidak seimbang tersebut. Tadi misalnya contohnya solar plexus gitu, atau misalnya contohnya sakral itu direpresentasikan dengan elemen air gitu. Jadi nanti kami melalui alat musik tertentu, kalau aku bisa pakai kalimba dengan itunya 6/8, jadi kayak bunyi ting, aku nggak ada lagi waktu itu, nggak bawa kalimbanya di sini. Jadi dia bisa kayak mengingatkan kayak suara air gitu. Nah itu membantu untuk menyeimbangkan si sakralnya gitu. Apakah dia over functioning atau under functioning gitu. Jadi yang otomatis kalau misalnya tadinya stuck ya, misalnya kan karena kayak kalau aku baca di buku ya, mungkin correct me if I'm wrong gitu kan, karena aku juga bukan ahli cakra. Cakra itu seperti Pusaran. revolving door kalau aku baca ya, sama bisa juga sih pusaran revolving door gitu kan. Jadi karena dia energi mind, body and soul gitu, kayak ibarat pintu yang menghubungkan mind, body and soul gitu. Kalau misalnya dia stuck gitu kan, nggak mau gerak, dibantulah dengan suara ini, misalnya suara air untuk bantu menyelaraskan sakral cakra, terus dia lepas, emosinya pun kerilis gitu. Misalnya emosi apapun yang menghambat si sakral cakra itu untuk bergerak dengan baik, akhirnya kelepas dan jadi rilis gitu. Nah, It's a very nice way to release sih, karena kan untuk tanpa disadari ya, karena ada beberapa metode yang rilis kan kayak EFT atau Sedona, kita kan mengikuti panduan dari fasilitator, dan kadang-kadang kayak capek gitu. Kadang-kadang kalau if you need to take kayak merasa butuh break untuk releasing yang intens dan releasing tanpa disadari, ya sound healing can be your option gitu. Taunya dari mana Mbak? Maksudnya kayak ini yang keblok cakra apa gitu. Taunya dari mana? Apakah yang datang udah tahu atau Mbak Nengah identifikasi dulu? Kalau misalnya kelas susah ya untuk identifikasi ya, karena kan banyak orangnya kan, nanti ngabisin waktu. Kalau sesi privat mungkin bisa dibantu dengan aku bertanyakan beberapa hal gitu kan, untuk mengetahui, membantu ya, karena aku juga nggak bisa bilang persis gitu, aku bukan ahli cakra, cuman ada beberapa clue yang bisa bantu aku, mungkin di sini, mungkin di sini gitu. Tapi kalau di kelas sih biasanya nggak bisa. Tapi biasanya aku suka mencoba mengidentifikasi melalui beberapa afirmasi yang aku sebut di dalam kelas. Terus nanti tanya afirmasi mana yang tidak beresonansi sama dirimu saat ini gitu. Mungkin dari afirmasi tersebut aku bisa membantu, oh ini kayaknya mungkin ini ya gitu. Tapi di dalam kelas pun juga nggak cuman misalnya nih ada peserta yang privat ya, di sesi privat gitu, udah ketahuan misalnya cakra yang ini kurang, tapi aku juga nggak cuman di cakra itu aja yang diselarasin, tetap semuanya mesti dari atas sampai bawah, tujuhnya gitu. Tapi di cakra tersebut aku bisa fokus lah, lebih intensinya lebih dikuatin lagi gitu, lebih difokus, dikonsentrasikan lagi lah gitu di cakra yang kelihatannya bermasalah gitu. Iya, kalau rame-rame sih susah. Maksudnya kalau rame-rame dibikin general aja gitu kan, buat ininya. Tapi kalau yang one by one mungkin bisa lebih intens gitu. Bisa juga diketahui dari ini, kalau kata guruku, mana alat musik yang pada saat itu kayaknya gengges banget gitu loh suaranya, gak suka banget ya suara yang ini. Nah, alat musik itu merepresentasi yang mana, merepresentasikan cakra yang mana, dan itu mungkin cakra yang dia lagi kurang pas gitu. Oh gitu. Jadi makin gengges sebenarnya makin dikulik ya. Oh iya. Oh oke. Jadi bukan nyari enak nih ya anggapannya, kayak ya udah relax gitu kan. Tapi iya kan ngerasa nggak nyaman kan, misalnya ibaratnya kalau kita lagi diobatin kan ngerasanya nggak nyaman ya, kayak betul. Lagi luka dikasih alkohol gitu, kayak sakit gitu kan. Ya harus kadang-kadang memang, habis setelah itu kan jadi nyaman gitu, daripada kita biarin lukanya nggak sembuh-sembuh terus jadi parah bertahun-tahun gitu. Oke. Kalau aku ada ini
tadi kan Mbak Nengah sempat nyebutin yang kayak binaural beats gitu-gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya aku nggak tahu kenapa itu menurutku sebuah penemuan yang jenius, tapi aku juga nggak tahu ini sebenarnya beneran efek dari si musik ini atau memang efek placebo atau suggestion dariku aja. Aku juga belum pernah ngebahas ini ke orang-orang lain sih. Tapi maksudnya kan dia banyak banget tuh. Aku mungkin kalau menengah ngerti kali ya, kayak berapa gigahertz lah, terus apa theta wave, apa wave segala macem. Itu beneran, walaupun maksudnya gini, walaupun itu keluarnya dari perangkat digital, which is misalnya speaker gitu, ngaruh juga Mbak ya. Kalau itu, kalau misalnya antara perangkat digital, analog versus digital, itu agak kayak beberapa orang, mereka beberapa praktisioner bilang enggak lah digital enggak ini gitu. Beberapa praktisioner ya yang binaural apa binaural itulah pokoknya. Iya. Itu bilangnya ini kok gitu. Kalau aku bilang sih kembali lagi ke diri masing-masing ya. Kalau aku sih kebetulan merasa itu juga efektif karena memang anaknya juga suka musik elektronik ya gitu. Jadi menurut aku digital oke-oke aja gitu. Aku sangat suka sekali dengar suara synth. Beberapa suara synth tuh bisa merasa aku kayak pulang ke rumah gitu. Jadi iya sih kalau aku ngerasa sih kembali lagi dirimu merasa cocoknya yang mana ya dijalanin di situ aja gitu. Ya gitu sih kalau menurut aku ya gitu. Karena itu sebuah apa sih namanya banyak yang berdebat gitu bilang enggak ini nggak bisa ini nggak bisa gitu kan. Tapi kalau menurut aku pribadi aku sih suka. Tapi kalau dirimu nggak ngerasa serak di situ ya nggak usah diiniin gitu, nggak usah didengerin gitu. Ya susah juga sih kalau nyari analog doang sih zaman sekarang. Maksudnya harus anggapannya nge-hire player setiap saat kalau mau ini. Kan kalau cocok sama digital, aku sih cocok-cocok aja sih dengerin, apalagi ya banyak banget kan musik-musik apa sih background musik yang kayak oke, kalau mau fokus kayak gimana gitu kan, dan viewernya gila-gila juta-jutaan, malah banyak banget orang yang butuh kayak gituan kan, musik-musik kayak gituan. Tapi nggak tahu deh orang-orang lain gimana. Kalau aku sih ngaruh. Aku sih mau confirm itu aja, maksudnya kayak soalnya aku nikmatin kayak kok enak ya tapi digital, tapi sebenarnya ini emang beneran ngaruh atau diri gua aja nih gitu. Tapi ya berarti jawabannya itu dari Mbak ya. Kalau memang dirimu merasa membawa kedamaian dan kebaikan ya jalan aja. Kalau aku sih gitu ya prinsipnya gitu. Karena memang kebetulan juga secara pribadi pun aku sangat suka musik-musik elektronik gitu yang down tempo dan yang synth yang gimana banget gitu tuh bisa bikin aku kayak melayang gitu rasanya. Iya, Aku iya, suka iya. sih. Tapi buat beberapa orang mungkin nggak cocok, ya nggak apa-apa juga gitu. Ibarat mungkin kalau kita ngeliat karya lukis kali ya, ada beberapa orang suka Oh iya aliran ini, benar. kita ada orang ngeliat aliran itu merasa lebih menggerakkan dirinya Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya, jadi semua ya kalau menurut aku nggak ada yang benar nggak ada yang salah sih. Sesuai sama apa yang kamu suka aja gitu. Selalu yang aku suka sekali kata-kata itu sih, nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Just listen to your heart, be mindful, be true to yourself gitu. Oke. Mbak, aku kan kayak salah satu yang anggapannya motivasinya Mbak Tengah juga kayak oke deh ngobrol-ngobrol tentang sound healing kan sebenarnya moga-moga nih ke connect sama teman-teman yang lain yang satu interest kan, yang ada interestnya beririsan gitu, punya imajinasi apalagi nih selain Pupuh Sunda, kira-kira kalau sound healing ini digabungin sama ini ada kepengen apa sih selain Pupuh Sunda? Mungkin lebih ke apa namanya, lebih belajar dulu ya musik-musik yang di Bali gitu ya. Pengen tahu sih wisdom di balik musik di Bali, dan juga musik di ini apa namanya, dari latar belakang ibuku juga ya dari Minang. Aku penasaran gitu sih, lebih pengen tahu.
menggali wisdomnya gitu. Iya sih. Soalnya nggak sembarangan sih ya kalau musik-musik culture gitu bukan sekedar ya udah bikin buat cinta-cintaan atau galau-galauan, tapi wisdomnya banyak banget gitu. Dan menarik juga sih untuk ya kita dapat banyak insight juga yang bisa membantu journey kita kayaknya ya kalau kita belajar gitu sih. Waktu itu Mas Tinus kan aku lagi ngatur-ngatur schedule buat Chill Mango. Terus aku kan belum tahu nih bukan efeknya sih, kayak do and don'ts-nya gitulah, kalau cocoknya di mana nih, dilakuin jam berapa apa segala macam. Terus Mas Yunus pernah bilang kayak jangan jam segini, ntar dia pada kecapean soalnya suka pada nangis-nangis. Emang sering banyak yang nangis-nangis gitu, Mbak? Ada beberapa, ada yang pengalamannya beda-beda sih. Ya itu lagi, kembali lagi Ada yang tadi jadi itu macan kan nggak? membantu. Nggak ada sih. Menarik juga kalau tiba-tiba ketemu. Nggak sih. Kebetulan experience-nya orang beda-beda sih. Itu yang menariknya di sound healing. Pengalaman orang, satu orang dengan yang lain itu beda. Bahkan pengalaman kita pribadi nih, misalnya aku ikut sekarang, aku ikut minggu depan, itu beda. Karena kan keadaan kita beda ya pada saat ini dan sama keadaan kita pada minggu depan gitu. Jadi itu menarik banget. Ada yang tidur pules, terus tiba-tiba ada juga yang kayak seperti berkelana, ada yang flashback ke masa kecil, ada beberapa yang cerita sama aku yang kayak iya tiba-tiba jadi inget sama masa kecil lagi gitu. Terus ada yang Bawain lagu Doraemon kali. dia. Mungkin pas Masa lagi main kecil nggak ini, jadinya itu. pas lagi main nggak ini sing bunyinya nggak Doraemon, cuman di dalam otak lagi. Gitu kan, wah masa kecil gitu. Gitu sih. Nangis ada beberapa. Aku juga pas pengalaman pertamaku waktu itu sama Shervin yang di Yoga Barn. Sebelum aku belajar itu, aku sempet nangis. Bukan nangis yang wek gitu sih, cuman yang bener-bener kayak pas bangun kok inilah gitu keluar. Ya itu mungkin menandakan kalau sudah membantu rilis apa yang sudah tidak diperlukan lagi. Karena kan air mata adalah salah satu itu kan bentuk kita sudah merilis sesuatu yang tidak butuh lagi di dalam tubuh kita. Gitu. Aku juga kadang menggunakan air mata menjadi dorongan emosional untuk ngelakuin sesuatu. Maksudnya nggak tahu ya. Ini aku pernah dengar Aderai itu, seorang Aderai bilang kayak saya sih ngejadwalin nangis seminggu sekali. Si Aderai. Terus kayak dari situ kayak wah masa sih orang keker begitu. Tapi rupanya nangis menjadi apa ya, dalam tanda kutip tuh booster juga gitu. Kadang-kadang kalau misalnya lagi stuck, lagi ada masalah gitu, ini nangisnya bukan nangis yang kayak cengeng, enggak, tapi kayak kadang-kadang saya menciptakan sebuah suasana sendiri yang bikin saya emosional, terus akhirnya merasa terdorong lah gitu. Terus rupanya terjawab. Jadi seminggu atau 2 minggu yang lalu tuh aku ikut human design sama Mbak Sita. Nah, terus kata si Mbak Sita kayak, oh iya nih kamu tuh energinya banyak gitu kan. Tapi emang hot buttonnya emosional. Jadi kayak oh ya udah gitu. Nanti aku juga lagi ngomporin Mbak Sita nih, mau aku ajakin podcast juga. Makanya iya, seru tuh pasti tuh ngobrolin human design sama Mbak Sita tuh. Oke. Sabar, aku pengen denger podcastnya. Nah, ya nanti aku kasih tahu Mbak Sita nih, Mbak Nengah juga pengen denger gitu, biar dia mau juga. Kembali lagi ke emosi sih sebenarnya ada sebuah sebuah afirmasi itu yang sangat menarik sih. Aku temukan pas lagi browsing tentang Yin Yoga gitu kan. Ikutin video lah di YouTube gitu. Terus dia itu lagi ngomongin sakral. Waktu itu videonya untuk sakral, cakra. Dan salah satu afirmasinya adalah my power lies in my sensitivity. Buat beberapa orang kayak, hah? Lo sensitif tapi
itu masa kekuatan lo gitu kan. Wah, itu Sulit untuk sebenarnya. dimengerti. Oke. Sulit buat dimengerti. Terus dipikir-pikir lagi, yang aku dapat, yang aku adalah kalau misalnya kita sensitif, berarti kita in, lebih emotionally intelligent nggak sih gitu. Jadi kita lebih Ya. ngerti apa yang sedang kita rasakan. Oh ini si marah, oh ini si cemburu, oh ini si perasaan senang, oh ini perasaan khawatir. Jadi kita lebih sensitif, lebih peka dengan perasaan kita sendiri. Jadi kita tahu. Jadi buat orang yang emosional dan emosional in a good way, itu bagus, sensitif lah ya jatuhnya, sebenarnya bukan emosional tapi sensitif. Jadi lebih peka. Dan kaget juga sih pas dirimu cerita Ray yang seperti itu. Memang ya kita we can't judge a book by its cover gitu kan. Kita lihat kayak gitu terus ternyata dia pinter. Gue tahu gue nggak boleh menahan. Gue adalah manusia yang mengalami berbagai macam perasaan dan gue nggak boleh menahan itu. Jadi gue harus merilis dia tanpa dia sadari. Itu adalah rilis sih. Apa yang biasa kami di rumah Remedies suka ngadain sesi releasing. Nah itu mungkin dia melakukannya dengan caranya sendiri, which is very cool, I think. Iya, aku terinspirasi waktu kecil dengerin itu. Dan banyak sebenarnya Mike Tyson itu orang yang sangat sensitif dan penuh cinta sebenarnya. Dia miara merpati segala macam, tapi ya udah dia bisa kontrol di saat dia harus anger, dia harus savage, dia harus rage gitu, dia gunain itu di atas ring gitu. Keluar ring ya dia jadi ini lagi. Dan ya benar sih kalau berarti kalau dari tadi Mbak Nengah bilangin kayak sensitif bukan berarti kayak lemah atau cengeng, tapi lebih ke lebih peka dan anggapannya lebih ngerti apa yang dia rasain gitu ya dalam segi emosional. Dengan kita peka, terus kita ngerti, terus abis itu mungkin kita bisa belajar. Oke, si ini datang nih, berarti kita harus ngapain nih kalau misalnya perasaan ini datang, emosi ini datang. Alih-alih membiarkan dia. Kalau misalnya kita nggak ngerti kan kita jadinya kayak bingung, malah dia yang ambil kendali kan gitu. Tapi kalau kita peka, kita ngerti, terus kita tahu, ya nggak segampang itu sih. Jadi tapi kan seiring dengan berjalannya waktu kita jadi lebih pintar untuk tahu apa yang kita harus berbuat. Jadi sedikit banyak mau nggak mau kendali lebih banyak di tangan kita instead of di tangan emosi-emosi tersebut gitu. Itu sih kenapa aku mengerti, oh iya benar juga ya gitu, my power lies in my sensitivity gitu. Dengan kita peka jadi kita tahu, setelah itu kita jadi belajar dan kita jadi pintar dan kita akhirnya claim our power back gitu loh. Dari anger misalnya yang paling sering kan ya kelihatan untuk mengambil alih orang kan, kalau yang paling kelihatan anger. Betul. Jadi ngomongin sensitif. Apalagi nih? Kok tiba-tiba jadi sensitif? Dari suara tiba-tiba sensitif. Ya, kalau aku pengen tahu dong lebih personal deh. Sejak kapan nih mulai kayak ada pengalaman tertentu nggak yang dari sebuah sound atau dari sebuah pengalaman, dari misalnya dengar suara Dolores gitu, akhirnya menggerakkan Mbak Nengah ke satu direction? Menggerakkan ke nyanyi sih jelas ya. Jadi salah satu kenapa pengen jadi penyanyi dulu dan jadi menyanyikan lagu-lagu ciptaan sendiri adalah terpukau dengan kekuatan lagu itu bisa menghubungkan kita dengan orang-orang yang gak kita kenal gitu. Itulah sekuat itu ternyata musik dan kata gitu ya, balutan musik dan kata gitu. Itu sih terinspirasi dari Dolores tetap ya, idola remaja, pahlawan waktu remaja dulu. Itu yang bikin. Dan memang ternyata ya kalau dipikir-pikir memang suara atau vibrasi atau frekuensi itu kan memang sangat kuat ya. Maksudnya kayak kita pernah gak sih dirimu denger musik gitu ya, atau dengerin lagu tertentu atau alat musik tertentu tiba-tiba ngerasa merinding gitu? Dulu ya masih sampai sekarang juga masih.
Nah, itu sih merupakan sebuah bukti bagaimana suara itu bisa menggetarkan kita secara harfiah gitu, nggak menggetarkan kita secara itu aja gitu, tapi benar-benar kita geterin sampai bulu. Oke, internet connection Mm-mm. unstable. Iya, lagi hujan Ya, nggak udah apa-apa. balik ya. Udah. Ya, oke. Ya, bisa kita dengar suara tertentu, apa musik tertentu bikin kita merinding. Nah, itu bukti nyata bagaimana suara itu bisa menggetarkan kita gitu, bisa bagaimana sel-sel kita bereaksi kepada suara dan vibrasi gitu sih. Dan sebenarnya di dunia medis sendiri, dunia medis itu frekuensi atau suara itu audio itu banyak digunain loh untuk kayak misalnya audio yang tidak terdengar sama kita, tidak tertangkap sama kita, yang frekuensinya tinggi itu buat misalnya memecahkan batu ginjal gitu kan. Oh Ya, iya ya, iya kan? yang ultrasonik Bisa. gitu ya, apa sih? Jadi ya bayangkan aja, itu aja tuh bisa membantu. Kan kalau misalnya frekuensinya salah, yang lain yang kena kan ya gitu. Maksudnya ini dari pandangan orang awam yang bukan Iya dokter ya. ya gitu. Tapi kalau misalnya itu kan harus diset dengan tertentu gitu. Jadi ya dari situ bisa dilihat bagaimana kuatnya suara gitu. Selain kita mengalami sehari-hari yang tadi merinding atau namanya frisson atau frisson bahasa Perancisnya. Dan juga kita lihat kita mengacu ke dunia medis gitu. Gimana kayak ultrasound gitu bisa bantu penyembuhan kita. Berarti kayak memang ada rumusnya Mbak ya, kayak rumus sebuah getaran suara untuk intensi tertentu gitu ya. Sepertinya ya, kalau yang untuk frekuensi tertentu kebetulan aku masih belum terlalu banyak mengerti ya. Tapi memang sepertinya ada rumus-rumusan tertentu sih. Tapi kayak yang tadi yang cakra ini pakai kalimba, terus ini diwakili oleh alat musik apa gitu. Kalau Ya itu itu kan kita berarti kan merepresentasikan elemen. Elemennya ada tanah, air, api, terus ada ether, ada udara gitu untuk masing cakra-cakra yang berbeda gitu. Jadi kita bisa dibilang mengembalikan lagi, membawa alam kembali, alam semesta lah melalui suara-suara gitu. wow. Kalau itu melalui, jadi kita lebih mainnya ke elemen lah kalau yang aku kerjakan. Tapi ada juga yang itu frekuensi-frekuensi tertentu. Tapi kan memang terwakili kan, maksudnya kayak nggak sembarangan juga, kayak iya kan wakilnya harus sama untuk merasakan impact yang diniatkan sebelumnya gitu kan. Iya, ada rumusannya juga. Walaupun bukan frekuensi dalam bentuk frekuensi, tapi Iya. ada ininya, ada pakemnya lah gitu. Diajarin waktu itu. Berapa lama Mbak belajar kayak gitu? Waktu itu sih berapa hari kok tiba-tiba aku lupa ya, sekitar 5 hari gitu. Cuman Itu kan ada workshop lanjutannya yang lagi. workshop mendalam itu kan, apa Immersion. kayak immersion tuh kayak apa, maksudnya pengenalan atau Ya dia memang awal, ya memang ya workshop lah, semacam workshop workshop gitu. terus Tapi dari nanti situ rencananya sebenarnya kemarin itu mau ngambil lanjutannya, cuman ada diundur waktu itu, jadinya awal tahun 2021. lama juga ya. Iya. Dan kalau misalnya saya beli singing bowl sendiri gitu misalnya ya, terus mainin sendiri, itu ada salahnya nggak? Atau emang harus belajar dulu basicnya baru gunain gitu? Takutnya kan kayak udah beli aja terus kayak ngung sendiri gitu, tapi rupanya salah gitu. Sebaiknya sih mengetahui basicnya dulu. Tapi kalau misalnya ditanyakan ke diriku, aku tidak bisa menjelaskannya terlalu lanjut. Tapi memang sebaiknya tahu basicnya dulu. Dan kalau singing bowl tersendiri itu dia juga dia punya nada yang beda. Jadi dia mainnya nada. Nada pun juga sebenarnya frekuensi kan, frekuensi beda, nadanya beda gitu. Betul. Jadi untuk cakra mana gitu. Oh oke. Beli 7-7-nya aja berarti ya, tapi mahal. Lumayan juga sih kalau masalah satu set emang. Iya. Dan menarik sih. Ada lagi nggak yang sebenarnya Mbak Nengah mau share di platform ini supaya orang-orang lebih, mungkin orang yang ada interest ke sana terus nonton video ini atau denger audio ini jadi kayak gue belajar deh, atau gue kayaknya punya basic, misalnya dia orang Padang, dia bisa main suling, terus kayak kayaknya mau collab deh apa segala macam. Nah, ada something nggak sih yang
Mbak Nengah share di podcast ini? Ada intens yang mau di-share gak? Kalau misalnya ini undangan sih buat teman-teman, silakan banget kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol, diriku pencerahan jika teman-teman ini kebetulan. Oke, my internet connection is unstable. Kita tunggu dulu. Oke, ya kembali. Waduh, hari ini ya seneng banget kalau misalnya bisa dengar dari temen yang pengen ngobrol soal musik tradisional Indonesia untuk penyembuhan. Aku dengan senang hati pengen banget gitu. Silakan banget kalau mau call aku, Instagram itu di @mskrisnarini, mskrisnarini, pakai K ya, Krisnarini. Seneng banget sih. Soalnya pengen tahu gitu wisdom dari dibalik dari musik tradisional Indonesia. Mbak, aku ngobrol sama Mbak kayak ngobrol sama radio, sumpah. Iya aja, memang dulu sih trainingnya di radio ya, terus jadi MC lagi. terus pakai apa sih? Pakai mic yang proper, jadinya kayak apa? Crunchy gitu suaranya. Curang nih nanti ya, bisa kayak dibantu ya, Sir. Jadi hari ini mau curhat apa? Pas kan lagi hujan-hujan jam segini. Betul. Kan biasanya tuh yang segmen-segmen cinta kan. Ntar malam sih biasanya jam 10 sih yang hati. Masih kangen gak sih, gitu sih. Siaran, Mbak? Kemarin juga baru ditanyain, ya lumayan kangen juga sih. Seru sih dulu kalau inget-inget masa siaran gitu. Kebetulan juga waktu itu siaran setahun lah ya. Jadi lucu juga sih kalau misalnya itu. Cuman ya gitu deh, kita lihat aja nanti. Nanti fokusnya kemana-mana. Nih udah ada yang ini, udah ada yang itu. Oh iya benar. Berarti sekarang fokusnya mau di sound healing ya? Kebetulan pengen banget sih belajar lebih lanjut lagi. Yaitu ngembangin lebih, belajar banyak. Pengen tahu banyak tentang kekayaan musik Indonesia. Dan siapa tahu bisa bersinergi dengan musisi tradisional Indonesia gitu kan ya. Dapat ilmu dari mereka, terus sama-sama majuin untuk sound healing gitu, untuk kayak memperkenalkan, kan selain memang bisa untuk penyembuhan dan juga bisa untuk mempromosikan pariwisata Indonesia pada akhirnya kan gitu. Mbak Nengah tahu ini gak Balaruna? Balaruna tuh satu grup musik di Bandung kalau nggak salah. Tapi grupnya itu bertiga, tiga-tiganya main hang drum. Oh, keren banget. Nice banget. Hang drum tuh enak banget sih. Iya. Aku baru denger. Oke, ntar aku coba cari hang drumnya itu dia bikin sendiri. Mereka memang produsen hang drum, jadi bisa pesan sama mereka juga. Terus wow, menarik. Iya, waktu itu aku juga pengen undang buat Cil Mego juga. Jadi kayak aku tuh suka mempertemukan ini. Kayaknya cocok deh lu kerja sama itu. Aku tuh suka kayak gitu, makanya jadi nanti mungkin kapan-kapan aku coba hubungin mereka buat podcast kali, atau aku kenalin ke Mbak. Iya, Tapi Mbak Nengah ini dulu deh, coba di Instagram namanya Balaruna Musik. Di YouTube juga ada, dia ada beberapa musik session juga sama Balaruna. Thank you loh infonya. Kebetulan lagi pengen nyari juga sih, lagi pengen dari kemarin tuh ngeliatin Happy Drums yang kecilan ya. Cuman mungkin dia punya hang drum, dia punya yang kecilan kali ya gitu. Siapa tahu kan bisa. Itu lucu sih. Menyenangkan banget sih itu. Oke. Mbak, ini sepertinya kita sudah sampai di ujung pembicaraan nih Mbak. Jadi kita keluarkan saja senjata pamungkas kita yang mau Mbak sharing nih ke teman-teman pendengar. Mudah-mudahan bisa menginspirasi mereka. Terus boleh ceritain nggak, ini yang mau Mbak display ini apa? Sebenarnya ini sih yang pengen di-display intuitively aja. Tadi sebelum ngobrol sama dirimu, aku kulik-kulik dikit kira-kira mau kayak apa sih gitu. Jadi yang biasa berlangsung di saat memfasilitasi sound healing tuh biasanya aku cuma langsung on the spot aja, bener-bener kayak kata musisi jamming lah gitu. Jadi intuitif aja gitu. Ini salah satu yang biasa aku lakukan kalau misalnya di salah satu sesiku seperti inilah gitu. Preview. Siap. Silakan Mbak. Oke.
kita tampilkan Nengah Mbak aku lupa Krisnarini. Oh ya, kita tampilkan Iya, memang. Nengah Krisnarini. Jeng Terima jeng. kasih. Wow. Wow. Seperti itulah kira-kira. Wow. Oh, reverbnya ada. Bagus, Ya, Mbak. gitu Bagus. sih kira-kira. Oke, berarti aku jadi pengen ikut sessionnya Mbak Nengah lah. Ikut dong, sekarang bisa buat teman-teman yang di rumah aja, jangan khawatir. Memang kebetulan sesinya di Rumah Remedy itu kami online, seperti sesi-sesi yang lain. Jadi bisa via Zoom, biasanya setiap hari Kamis jam 6 sore. Mbak, tapi tadi enak banget sih, parah. Kayak, Ini tapi teman-teman lebih pada ini aja sih. kayak Jawa-Jawa gitu ya, maksudnya kayak, itu bener gak sih itu kayak Jawa-Jawa gitu? Enggak ya?
Emang begitu ya? Kebetulan memang kan alat musiknya yang aku lagi mainin kan memang dari Bali ya gitu. Cuman aku juga pakai ukulele, terus juga ada djembe gitu. Jadi nggak semuanya sih keluar. Karena kan lama ya kalau misalnya semuanya Iya, dimainin betul, kan. betul, betul. Tapi yang ini kebetulan memang yang dibawakan adalah elemen-elemen yang atas kebanyakan gitu. Jadi metal, banyakan metalnya gitu. Kalau perform untuk berapa? Kalau misalnya itu kan kalau misalnya di kelas maksimal berapa orang biasanya, Mbak? Pernah sampai 20-an sih waktu itu waktu lagi kelas offline ya. Yang Outdoor bukan bisa gak nih? online ya. Outdoor bisa, tapi ya bisa sih, nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah ya. Oke, semoga next event aku bisa ajak Mbak Nengah buat main. So, aku rasa sampai di sini dulu perbincangan kita. Nanti kalau ada gatel-gatel pengen ngomongin lagi atau nanti berkolaborasi, nanti kita terusin lagi di mungkin di episode berikutnya. Aku ngajak kita siapa. kayaknya ngobrol nggak berhenti-berhenti tadi ya. Tadi rencananya ngomong apa terus tiba-tiba jadi kemana-mana. Iya benar. Seru banget ngobrol. Itu salah aku sebenarnya sih sebagai host yang tidak memandu tema dengan lurus. Tapi sebenarnya ya tetap balik lagi sih kan emang intinya yang ingin disampaikan apa gitu. Terima kasih loh sudah mengajak ngobrol. Senang sekali ketemu sama orang awak ya. Iya betul, orang awak. Solok dan Painan. Aku dua-duanya mama papa Padang. Jadi tapi aku nggak bisa bahasa Padang ya. Aduh sayang sekali. Aku juga cuma ngerti juga nggak ngerti, yang ngerti dikit aja karena kalau mereka ngomong aku ngerti tapi balasnya nggak bisa. Sama. Iya kayak gitu. Baiklah Mbak Nengah, thank you banget waktunya udah dikasih. Terus untuk setting seperti itu untuk podcastku aku merasa tersanjung karena seniat itu Mbak Nengah ingin sharing di podcastku. Terima kasih banyak. It's an honor for me to share with you, and ini mudah-mudahan makin banyak teman-teman yang terundang untuk belajar sound healing juga, jadi bisa sama-sama melestarikan kebudayaan Indonesia pada akhirnya ya. Nice, oke. So aku tutup dulu Yash a Moment bersama Mbak Nengah. Thank you sudah datang. Yang mau nyari Instagramnya Mbak Nengah di @mskrisnarini. Terus beliau juga sebagai fasilitator di Rumah Remedi kalau mau merasakan kelas sound healing yang tadi udah dikasih teasernya gitu. Iya. Dan juga ada kelas-kelas rilis lainnya di Rumah Remedi yang mungkin teman-teman tertarik buat nyoba, khususnya di pandemi sekarang nih ya, kita merasa resah terus ada lain. Jadi kita ikuti saja sarannya Aderai, kita seminggu sekali, kalau bisa ya minimal seminggu sekali kita rilis tuh emosi-emosi yang nggak perlu. Betul, jangan disimpan-simpan. Respect buat Aderai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di Yash a Moment. Bye-bye. Bye.